Jadi 67,5, kemudian 112,5, ya, 67,5 sampai 112,5, 112,5 sampai 157,5, kemudian untuk selatan itu 157,5 sampai 202,5, kemudian southwest-nya itu 202,5 sampai 247,5, kemudian 292,5, kemudian northwest-nya itu 292,5 sampai 337,5, ya. Dan lebih besar dari 37,5 itu adalah north-nya, ya. Jadi yang perlu kita ingat nanti adalah nilai 1 itu adalah flat, kemudian nilai 2 itu adalah north, kemudian nilai 3 itu adalah northeast sampai dengan northwest, ya. Kemudian yang kita lihat bahwa nilai 2 ini sama dengan nilai 10, dia adalah north. Berarti kita rubah ini, nilai 10-nya menjadi nilai 2. Ya. Kemudian oke. Ya. Setelah itu kita melakukan konversi dari raster, ya, ke poligon. Jadi kita pilih lagi conversion, ya, dari raster ke poligon. Ya. Ini. Kemudian kita klik 2 kali, kita pilih data rasternya, kemudian oke. Kemudian kita potong vektornya ini, yang sudah jadi vektor. Ya, kita klip, yang sudah jadi vektor. Jadi input rasternya adalah yang sudah jadi vektor adalah raster 30. Kemudian pemotongnya adalah batas subdas. Ya. Nah, coba kita lihat, ini adalah yang sudah jadi, ya. Ini adalah aspek, ya. Kemudian data aspek yang kita potong ini kita proyeksi lagi ke UTM, ya. Kita Ctrl V, kita proyeksi ke UTM. Namanya tadi adalah raster clip 30, ya. Raster clip 30. Kemudian proyeksi ini adalah aspek, ya. Aspek lereng, ya. Atau arah lereng. Ini kita jadikan. Setelah itu kita run, kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada hasil yang kita dapatkan, ya. Jadi di sini juga sudah ada nilai grid yang ini, ya. Ini ada 2, 9, ya. 2, 9, 4, 6, 7 ini. 2 kan north tadi. Kalau 1 dia itu adalah yang flat. Kalau 9 itu adalah northwest, ya. Ini yang perlu kita ingat. Oke. Jadi kita sudah membuat beberapa peta, ya, dari hasil yang kita lakukan. Di sini sudah ada aspek lereng, ya, sudah kita buat. Kemudian lerengnya, ya, lerengnya berapa. Kemudian kita sudah membuat batas dasnya, kita sudah buat sungainya, kemudian kita sudah punya data longsornya. Yang terakhir kita buat adalah kita membuat jarak dari sungainya. Ini adalah sungainya. Yang kita gunakan adalah yang sudah format UTM. Ya. Jadi caranya adalah kita akan menggunakan cara manual dulu, ya. Sisa kita masuk ke dalam spatial analis, kemudian di sini ada distance, jarak, ya. Kemudian di dalam jarak ini yang kita gunakan adalah exclude distance, ya. Jadi ini kita klik 2 kali exclude distance, kemudian kita masukkan sungai tadi, ya. Kita masukkan sungai yang UTM, ya. Kemudian pixel yang akan kita gunakan nanti adalah pixel 10, ya. 10 kali 10, ya. Ini saja yang kita rubah. Kemudian batas wilayah yang akan kita gunakan adalah berdasarkan subdasnya. Makanya kita masuk di environmentalnya, ya. Masuk di environmentalnya, kemudian kita proses extend.
Kemudian kita pilih yang sama dengan batas das, ya. Batas mana batas das yang pertama? Batas subdas 3, ya, sama dengan batas subdas 3. Batas subdas yang sudah UTM bagusnya. Subdas yang UTM, ya, supaya dia mengikuti itu. Kemudian oke, kemudian diproses, ya. Jadi nanti akan menghasilkan jarak yang di sini. Ini sudah hasilnya. Kemudian sisa kita lakukan yang sama tadi pada aspek lereng dan lereng. Ya. Kita sisa reclassify, ya. Reclassify, kita masukkan di sini saja reclassify. Klik 2 kali, masukkan data rasternya yang exclude distance ini, ya. Jadi exclude this ini, ya. Kemudian kita klasifikasikan berdasarkan jaraknya, mungkin kita gunakan 4 saja, ya. Ini adalah 0 sampai 100 meter, kemudian 100 sampai 200, kemudian 200 sampai 300 meter dari sungai, dan lebih besar dari 300. Kemudian kita oke, ya. Kemudian oke, ini sudah ada dia punya data raster, ya. Kemudian kita konversi lagi ke data vektor, ya, raster to polygon. Jadi ini kita klik 2 kali, kita ambil yang data reclass-nya, ya. Kemudian kita oke, dia akan menghasilkan. Kemudian sisa kita potong, ya. Karena data ini dari data UTM, makanya datanya itu pasti akan dalam bentuk UTM. Jadi sisa kita potong, ya. Sisa kita clip, ya. Sisa kita clip, ini, ya, gunakan ini. Jadi sisa kita klik 2 kali. Pemotong inputnya adalah data dari raster yang sudah dibuat poligon. Kemudian pemotongnya itu adalah batas das yang sudah UTM. Ya. Oke, kemudian kita tampilkan, kemudian kita jalankan raster analisisnya. Ya. Oke, ini bisa saya rubah namanya supaya lebih bagus. Ini adalah jarak dari sungai, ya. Jadi kejadian longsor jaraknya dari sungai mana saja. Ini kita coba ulangi lagi. Ya. Ini sisa klik kanan, tampilkan. Ini adalah analisis jarak dari sungainya. Berarti minggu ini kita udah membuat analisis persiapan data, tanah longsor sudah ada, kita sudah buat slope, aspek lereng, kita sudah membuat jarak dari sungai, ya. Jadi data-data yang kita sudah siapkan itu udah ada, ya, slope, kemudian ada data aspek lereng, kemudian ada aspek lereng, kemudian ada jarak dari sungai, ya. Jadi nanti kalian sisa menambahkan 2 variabel berikutnya, yaitu geologinya, ya, litologinya, dan geologi dan hujannya, ya, presipitasinya. Jadi ada 5 variabel nanti yang akan kita gunakan, ya. Yang akan kita gunakan. Kemudian sudah ada jenis tanahnya minggu ke depan, ya. Oke. Ada yang pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harapkan minggu depan itu, ya, setiap kelompok itu sudah mengumpulkan, ya, mengumpulkan data tentang pertama adalah batas das yang dia kaji, kemudian ada sungainya, ya, kemudian ada kejadian longsornya. Kemudian nanti ditambahkan dengan analisis aspek lerengnya, arah lerengnya kemana, kemudian
lerengnya itu sendiri dan jarak dari sungainya, ya. Itu yang harus kalian udah siapkan minggu depan dan kumpulkan ke ketua kelasnya, dan saya akan ketua kelasnya mengumpulkannya ke saya nanti. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Oke, data ini nanti saya akan simpan, ya. Jadi sisa saya simpan mode buildernya ini, supaya mode buildernya ini saya akan berikan ke kalian supaya kalian bisa gunakan, ya. Jadi pada saat kalian gunakan, sisa menggantikan nanti yang data field-nya ini, ya. Kemudian data poin batas das kalian, kemudian exclude distance yang dibuat dari data sungai yang di atas tadi. Sehingga analisis ini berjalan. Jadi sisa kita save, ya, saya simpan. Kemudian saya buat misalnya persiapan data longsor, ya, data kerawanan. Kerawanan longsor, kemudian ini adalah persiapan datanya. Data. Ini udah tersimpan, ya. Jadi kalau saya tutup, mode builder itu bisa saya panggil kembali dengan membuka R-Katalog, ya. Setelah itu membuka R-Katalog, kemudian saya akan membuka di direktori yang tempat saya simpan tadi. Kalau kalian copy nanti terserah kalian simpan di mana. Yang penting kalian berusaha membuat project yang terdiri dari subfolder supaya dia teratur. Ya. Kemudian kita buka yang persiapan data kerawanan ini, ya, datanya. Bisa kalian klik kanan nantinya, kemudian edit, akan tampil begini nantinya, ya. Jadi kalian siapkan dulu datanya, ya, data dem-nya, kemudian kalian siapkan titiknya yang tadi, ya, titik yang ininya, kemudian kalian siapkan exclude distance. Oke, sekitar itu saja dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Nggak ada? Bagaimana semuanya? Nggak ada? Mudah-mudahan nanti setelah membuka akan mengerti nantinya, ya. Oke, saya kira ini saja pertemuan kita hari ini, ya. Mudah-mudahan minggu depannya datanya itu dikumpul ke kelasnya dan saya akan melihat, dan itu adalah penilaian dari saya nanti. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Saya, Pak. Ya, silakan Kiki. Itu Pak, luasnya Pak, minimal berapa atau maksimal berapa? Sebenarnya terserah kalian, tidak usah ada batasan minimal atau maksimalnya. Cuma kenapa kemarin saya coba membatasi supaya dia jangan lebih dari 10.000, supaya pada saat analisis kalian tadi itu tidak terlalu berat pada saat kalian menganalisis sebenarnya, ya. Jadi sesuaikan saja. Kalau menurut saya maksimal luasannya bagusnya itu jangan lebih dari 5.000, ya. Karena lebih dari 5.000 akan menyusahkan kalian nanti pada saat proses analisis yang akan kita lakukan minggu depan. Ya, saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini, ya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian, ya. Stay at home, ya. Tetap kita LDR, long distance relationship, ya. Siapa yang ada LDR di sini? Tidak ada? Pasti ada, ya. Taufik, Pak. Oh, ada. Oh. Juan, Pak, Juan. Juan. Ade. Betul. Ade sama siapa? Juan. Sama Alfi. Ade sama Juan, Pak. Oh. Oke, ya, stay at home, jaga kesehatan baik. Iya, jaga kesehatan baik-baik, ya. Semoga kita cepat kembali ke kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulil. Terima kasih, Pak.